Sore ini kita jumpa lagi di IG Live BKSMKN 1 Sumeneb. Pastinya dengan narasumber kita yang akan memberikan informasi menarik, terkini dan terupdate di seputar remaja ya. Sebelumnya saya akan menyapa dulu teman-teman yang sudah gabungan pada sore hari ini. Gimana kabarnya sore hari ini yang cuacanya cukup mendung tapi tidak hujan ya. Cukup memberikan suasana adem. Semoga hati kita semuanya ikutan adem. Oke, Sobat Smeksa semuanya. Seperti yang sudah diinformasikan di Instagram BKSMKN 1 Sumeneb, bahwasanya IG Live pada sore hari ini akan membahas topik terkini ya, topik terkini yang menggambarkan fenomena generasi muda saat ini. Pastinya saya tidak akan sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah seorang guru BK di SMPN 1 Pasongsongan dan baru saja menyelesaikan pendidikan sebagai guru penggerak angkatan 5. Oke, langsung saja saya izin untuk mengundang beliau narasumber kita sore hari ini, Ibu Mariatul Kiptiah SPD yang sapaan akrabnya Ibu Mary. Beliau sudah bergabung, saya hubungkan dulu ya. Assalamualaikum, Bu Mary. Waalaikumsalam, Bu Bani. Salam kenal, Bu Mary. Ini perdana kita ketemu di online seperti ini ya. Kita belum pernah sama sekali ketemu. Darat, Bu Bani. Iya, makanya kita harus ada pertemuan selanjutnya setelah ini kayaknya ya. Akan banyak sharing-sharing tentang kebekaan mungkin ya. Iya. Gimana sekarang kondisinya di Pasongsongan? Sudah aman ya? Alhamdulillah sudah nyala lampunya. Alhamdulillah. Yang sudah mendung tapi tidak hujan. Iya betul sekali. Ini semakin insya Allah memberikan semangat bagi kita semua untuk terus memberikan manfaat pada teman-teman maupun adik-adik remaja semuanya. Sesuai dengan topik kita sore ini, yaitu apa sih generasi strawberry gitu ya. Saya juga baru dengar sih sebenarnya. Mungkin kita bisa sharing santai aja. Nanti mungkin kalau misalnya ada sahabat BK yang ingin bertanya sharing langsung sama Bu Mary, boleh ya. Langsung tulis di kolom chat ya. Nanti akan saya bacakan. Kita santai saja sharing tentang generasi strawberry yang kayaknya cukup menarik kita bahas karena memang remaja sekarang itu cenderung seperti nampaknya kuat tetapi ketika dihadapkan dengan tantangan akan mundur seperti itu. Oke, Bu Mary bisa. Iya, betul. Makanya saya langsung mengajak Bu Mary untuk sharing bareng tentang strawberry, generasi strawberry ini ya. Oke, Bu Mary, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang apa sih generasi strawberry itu? Iya, dari pertemuan hari ini saya akan mengupas sedikit. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu apa sih asal mulanya generasi strawberry, kemudian faktor-faktor penyebab dari generasi strawberry ini apa gitu, terus kemudian ciri-ciri generasi ini seperti apa, kemudian yang tidak kalah penting bagaimana tips menjadi atau menghindari generasi ini, generasi strawberry kayak gitu Bu Ani. Hanya 4 dulu ya. Siap. Langsung saja tentang apa sih generasi strawberry gitu ya. Generasi strawberry ini sebenarnya pernah hits di Taiwan. Jadi istilahnya di Taiwan tahun sekitar 1981 sampai 1991. Jadi tahun 2000-an juga hits kembali. Kenapa dikatakan generasi strawberry? Kira-kira ada apa dengan strawberry? Kenapa harus strawberry gitu? Yang kita tahu strawberry itu buah yang imut, menyegarkan, tetapi ternyata ketika dia sudah masak, sudah matang, dia cepat hancur. Ketika jatuh langsung bercerai-berai seperti itu.
penyet kayak gitu, mudah bosok juga. Kemudian kalau dikaitkan dengan generasi sekarang, apa sih sebenarnya? Ternyata di sana itu di generasi yang dikatakan generasi strawberry itu mudah putus asa, Bu Ani. Tetapi mereka punya kelebihan juga. Mereka pun adalah generasi yang kritis, yang pintar, yang lebih inovatif. Hanya saja mereka itu ketika dihadapkan pada suatu problema, mudah putus asa, mudah hancur. Nah, dari sana sebenarnya ada faktor-faktor penyebab apa sih kira-kira faktor penyebabnya? Penasaran enggak Bu Ani? Lanjut, penasaran ini ya. Ini sebenarnya saya mengambil informasi ini dari dulu di Suara Media Surabaya. Jadi karena BK itu memang luas dan harus upgrade ilmunya. Jadi dari sumber manapun kita bisa belajar. Kemarin saya tertarik kebetulan di layanan kelas 7 ini Bu Ani. Saya kemarin menjelaskan ketika Bu Ani menawarkan tentang menjadi narasumber loh. Kebetulan ini ada topik yang menarik yang saya berikan di kelas 7. Jadi saya sekalian ke Bu Ani gitu. Kembali ke faktor penyebab. Yang pertama, anak sekarang, generasi sekarang itu terlalu dimanja. Mungkin karena fasilitas yang serba ada. Dibandingkan dengan zaman dulu, saya lihat anak sekarang itu misalkan tidak mau sekolah, harus naik motor, harus ojek, harus apa ya, harus tidak bisa kalau jalan sendiri kayaknya gengsi gitu. Jadi harus naik sepeda motor seperti itu. Tapi tidak semuanya. Hanya ada beberapa, tapi itu lebih misalkan di persentase mungkin 90% lebih difasilitasi oleh orang tuanya, lebih dimanja seperti itu. Kemudian orang tua tidak ini ada satu kasus juga, orang tua tidak menerima konsekuensi dari hukuman. Misalkan setelah ada kesepakatan dengan siswa baru, kadang ketika anak dihukum, orang tua ada yang tidak terima. Jadi mereka benar-benar sangat melindungi siswa anak, tetapi di hal yang salah. Ketika dihukum misalnya dicubit sedikit, orang tuanya langsung ke sekolah, kemudian bawa arek itu Bu Ani. Ya, apakah pernah kejadian di SMK 1? Mungkin belum ya. Iya, ini saya pernah kejadian di SMP 1 Pasongsongan, terus ada di sekolah tetangga juga, atau di berita-berita terkini yang hanya misalkan dipukul sajadah, kemudian gurunya dipenjarakan seperti itu. Jadi sedang marak memang sekarang seperti itu. Yang ketiga adalah anak digempur dengan gadget. Jadi namanya gadget itu namanya fasilitas HP, ada positif dan negatifnya. Jika dimanfaatkan hanya dengan main HP, main game terus, kira-kira seperti apa generasi yang seperti ini? Di game itu ada hal-hal yang kadang bilang ada kata-kata yang anjing seperti itu kayak biasa, kayak sudah ya seperti itu. Kita tahu anak-anak sekarang sudah kecanduan game yang kata-katanya kadang dilontarkan dalam bahasa sehari-hari. Saya juga kaget kadang dengar anak-anak anjing, anjir, kamu tahu dari mana? Di game, Bu, di game ada di seperti itu loh. Ternyata efeknya sangat luar biasa. Seandainya itu digunakan ke hal-hal yang lebih positif, mungkin beda lagi ya Bu Ani. Karena di gadget itu memang luar biasa, informasi tentang media sosial juga banyak sekali di sana. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri. Nah, seperti apa sih ciri-cirinya generasi strawberry ini? Tetapi ciri-cirinya tidak selalu negatif, ada juga positifnya. Yang pertama, merasa bahwa dia berhak atas segala hal. Jadi semuanya dia merasa saya boleh seperti itu, saya boleh ke sana, saya boleh begini, tanpa memperhatikan efeknya ke belakang seperti apa. Kemudian banyak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya ketika ada hal-hal tertentu, temannya dipukul, dia nunjuk teman yang lain. Ada hal-hal yang seperti itu anak-anak sekarang. Kemudian mudah terluka atau mudah tersinggung. Sedikit ada di medsos, kemudian ya seperti itu saling menyinggung di media sosial, tengkar di siber. Kemudian
harapannya tidak realistis. Kadang banyak hal anak sekarang harapannya terlalu tinggi, tapi dia tidak melihat siapa saya, bagaimana lingkungan saya. Sebenarnya boleh, hanya saja ya harus disesuaikan juga. Kemudian yang positif ciri-cirinya mereka memiliki bahwa pekerjaan itu tidak hanya untuk menambah uang, tetapi mereka juga ada inovatif gitu, Bu. Mereka merasa bisa memiliki keterampilan yang lebih baik mungkin dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka itu lebih inovatif, kreatif, hanya saja ketika dihadapkan pada suatu masalah yaitu rapuh. Kemudian mudah merasa bosan. Mudah merasa bosan ini ada dua efek. Kalau mudah merasa bosan tapi kemudian dia tidak melakukan hal yang lebih baik, mungkin dia cepat putus asa. Tetapi efek yang satunya, ketika anak merasa bosan, kemudian dia menggunakan keterampilan atau skill yang lain, akhirnya dia ada perasaan tambahan inovatif tadi. Yang ketiga, memiliki pendapat tentang apapun serta tidak takut mengatakannya. Jadi dia misalkan tidak suka, langsung bilang, saya tidak suka Bu begini-begini, lebih berani. Yang keempat, mengerti tentang tren modern. Mungkin karena dia sering pegang gadget, sering buka media sosial, lebih up to date, lebih upgrade ilmunya. Nah, ini yang terakhir, Bu. Bagaimana tipsnya nih biar nggak jadi generasi strawberry? Yang pertama, ini tugas kita semua, bangun mental mereka. Jadi di kurikulum Kemerdeka ini sebenarnya sudah sangat bagus untuk mendukung pendidikan, terutama tugas kita bagaimana membentuk mental-mental yang bagus, yang mencetak generasi yang penuh semangat, yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi memang guru ini tugas guru, jangan hanya diam kemudian melihat, tapi memang kita harus mengupgrade selalu ilmu kita. Mungkin sekarang Pak Nadiem menyediakan pendidikan di kelas seperti yang saya kemarin lakukan, CGP 5. Nah, tetapi misalkan ada yang tidak lulus atau kurang beruntung, bisa sebenarnya belajar secara mandiri melalui PMM. Kita bisa belajar secara karena memang anak sekarang ini kan unik. Jadi memang harus dihadapi dengan pembelajaran yang unik juga. Di pembelajaran kurikulum Merdeka ini anak dilibatkan untuk secara mindfulness katanya, hadir secara penuh, sehingga mereka merasa nyaman, merasa bahagia ketika pembelajaran. Kemudian yang tak kalah penting adalah berikan mereka kepercayaan bahwa mereka mampu menjadi generasi yang bertanggung jawab. Kalau di SMP itu bisa dengan proyek, jadi ada proyek P5. Di sini anak-anak di pembelajarannya benar-benar mengalami, mempraktekkan. Jadi tidak ada anak yang nganggur hanya melihat, apalagi ada yang sekarang asesmen diagnostiknya, asesmen non diagnostik. Jadi kita guru bisa tahu anak ini tipe gaya belajarnya seperti apa. Jadi di P5 ini memang benar-benar keren sih menurut saya. Kayak kemarin di SMP Pasongsongan kebetulan membuat makanan lokal ciri khas Pasongsongan, misalnya patek yang ada ikan, kemudian kriptol dan juga kerupuk ikan. Jadi ketika anak dilibatkan secara penuh, anak-anak ternyata happy, Bu. Jadi tergantung bagaimana guru sebenarnya yang memberikan tanggung jawab sehingga anak-anak merasa memiliki saya bisa, saya bertanggung jawab. Kemudian latih anak untuk mengambil keputusan dan mampu menanggung resikonya. Jadi kalau misalkan di kurikulum Merdeka itu memang ada yang namanya kelompok-kelompok, anak-anak dibiarkan berkreasi sendiri. Kemudian misalkan hasilnya tidak bagus, ya memang mereka harus bertanggung jawab seperti itu. Begitu saja, Bu Ani. Oke, luar biasa sekali penjelasannya dari Bu Mary, sangat detail ya dari awal pengertian dari generasi strawberry, terus kemudian peran orang tua dan penyebabnya juga ada tipsnya. Nah, kalau misalnya kisaran umur generasi strawberry ini sekitar usia berapa ya Bu Mary ya? Generasi strawberry
strawberry itu bisa dari usia 12 sampai 20 biasanya, karena mereka pada saat itu merasa labil. Tapi kalau sudah menginjak SMA akhir, kira-kira umur berapa SMA akhir itu, Bani? 18 ya. Itu 18 sudah kurang lebih. biasanya sudah terbentuk tanggung jawab, apalagi sudah kuliah. Hanya saja mungkin tidak setangguh generasi sebelumnya, karena memang kalau generasi sebelumnya kan ada apa ya, mereka tidak difasilitasi oleh orang tuanya, sehingga Iya. ketika mau sekolah saja jalan, ya udah jalan gitu, nggak usah nunggu ojek, nggak usah nunggu siapa, udah berangkat, meskipun punya motor, ya udah berangkat jalan gitu. Oke, saya menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di sore hari ini. Mungkin ada siswa-siswi SMK yang alumni dari SMP Pasongsongan, boleh dong menyapa di kolom chat. Halo semuanya, ini ada Bu Mary dari SMP 1 Pasongsongan. Dan kayaknya ini dari teman-temannya Bu Mary juga banyak yang gabungan sore ini ya Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Dari SMP Ini kayaknya ada Pasongsongan juga banyak. ketua OSIS SMK ini, Pak Mas Nanda ini kayaknya bergabung ini. Mas Nanda juga alumni Pasongsongan Ibu. Iya, alumni Oh, Pasongsongan. luar Kita kripto biasa. kan gabung. Iya, Banyak makanya sekali banyak sekali. ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi tujuan dari IG Live ini memang ingin memberikan informasi terkini yang mungkin bisa bermanfaat, bisa membuka wawasan. Sekarang generasi itu kok semakin hari semakin mulai ada perubahan. Memang dari segi keterampilan, dari segi inovasi akan semakin terus maju. Tetapi bagaimana dengan mentalnya? Nah, disinilah Iya, letak betul. generasi Iya. strawberry, gitu ya Ibu ya. Jadi bedanya, jadi peran orang tua itu memang maunya mendampingi putra-putri terus sampai dewasa. Ternyata efeknya akan menjadi seperti buah Iya. strawberry yang nampaknya dari luar, tapi ketika dihadapkan dengan tantangan, oke lah gitu akan mudah galau, mungkin seperti itu ya Ibu Mary ya. Iya, benar sekali. Iya. Benar sekali. Jadi sekarang ada gini perubahan, kayak sekarang itu cenderung orang tua lebih sering meninggalkan anak. Misalkan mau bekerja ke Jakarta atau ke TKI atau ke TKW, yang anak hanya dititipkan ke orang tua. Jadi lebih ke mencari, maksud mereka itu sebenarnya bagus juga, hanya saja belum mendampingi, akhirnya efeknya ke mental anak. Ini juga PR ke saya, meninggalkan Sama, anak. betul sekali, kartu saya juga sebenarnya. Jadi memang tuntutan dunia pendidikan memang sudah bagus ya Ibu ya untuk memberikan pelayanan semuanya, tapi memang harus ada campur tangan dukungan dari orang tua juga gitu ya Ibu ya. Nah, dari tadi sudah tips dari segi orang tua perannya. Kalau dari kita sendiri, misalnya saya seorang generasi strawberry, apa yang harus saya lakukan untuk bisa keluar dari karakteristik strawberry itu?